Assalamualaikum, hai teman-teman. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran IPA di SD. Sebelum saya menjelaskan tentang bagian-bagian dari hakikat pembelajaran IPA, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu IPA. IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan sistematis, dan IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi IPA juga merupakan suatu proses penemuan. Bagian-bagian dari hakikat pembelajaran IPA di SD itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu IPA sebagai produk, IPA sebagai proses, dan IPA sebagai sikap ilmiah. Yang pertama, IPA sebagai produk. IPA sebagai produk adalah hasil yang dilakukan oleh para ahli saintis sejak berabad-abad yang menghasilkan fakta, data, konsep, prinsip, dan teori-teori. Jadi, hasil yang berdasarkan fakta itu dinamakan sebagai kegiatan empiris atau kegiatan yang sudah bisa diamati dan diteliti. Sedangkan hasil yang masih berupa data, konsep, prinsip, dan teori-teori itu dinamakan sebagai kegiatan analitik. IPA sebagai produk ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, fakta dalam IPA adalah pernyataan-pernyataan tentang benda-benda yang benar ada atau peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi yang sudah dikonfirmasi secara objektif atau sesuatu yang sudah bisa dibuktikan kebenarannya. Contoh, air membeku dalam suhu 0 derajat Celcius. Yang kedua, konsep dalam IPA adalah penggabungan ide antara fakta-fakta yang berhubungan langsung dengan yang lainnya. Misal, makhluk hidup dipengaruhi oleh lingkungannya. Yang ketiga, prinsip dalam IPA adalah generalisasi atau kesimpulan dari konsep-konsep IPA. Prinsip ini bersifat analitik dan dapat berubah jika observasi baru dilakukan. Sebab prinsip ini bersifat tentatif atau belum pasti. Misal, udara akan memuai jika dipanaskan adalah prinsip yang berdasarkan udara, panas, dan memuai. Artinya, udara akan memuai jika udara tersebut dipanaskan. Yang keempat, hukum alam. Hukum alam adalah prinsip-prinsip yang masih bersifat tentatif, tetapi karena mengalami pengujian-pengujian yang lebih keras, jadi hukum alam bersifat kekal. Misal, hukum kekekalan energi. Yang kelima, teori ilmiah. Teori ilmiah adalah kerangka yang lebih luas dibandingkan dengan fakta-fakta, konsep-konsep, teori-teori, dan prinsip-prinsip yang saling berhubungan. Teori ini dapat berubah jika ada bukti-bukti yang baru ditemukan yang berlawanan dengan prinsip tersebut atau teori tersebut. Contoh, teori meteorologi yang membantu para ilmuwan untuk memahami bagaimana dan mengapa kabut dan awan terbentuk. Yang kedua, IPA sebagai proses. IPA sebagai proses adalah strategi atau cara yang dilakukan oleh para ahli saintis untuk menemukan berbagai hal yang berupa implikasi adanya temuan-temuan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa di alam. Dengan adanya proses ini, kita bisa memecahkan suatu masalah yang terjadi di lingkungan. Melalui proses ini, kita bisa menemukan temuan-temuan ilmiah yang sering digunakan sebagai kegiatan ilmiah atau disebut dengan penyelidikan ilmiah. Penyelidikan ilmiah terbagi menjadi 7 tahapan. Yang pertama, observasi atau pengamatan, yaitu proses yang dilakukan atau kegiatan yang dilakukan menggunakan panca indera. Yang kedua,
Yang kedua adalah interpretasi. Interpretasi adalah memperkirakan apa yang akan terjadi berdasarkan kecenderungan atau pola hubungan yang ada pada data-data. Yang ketiga, interpretasi adalah penyajian data-data yang ditemukan dalam hasil pengamatan. Yang keempat, merencanakan dan melaksanakan penelitian eksperimen atau tahapan-tahapan dalam penelitian. Yang kelima, mengendalikan variabel, yaitu mengukur variabel agar nantinya ada perbedaan di hasil akhir eksperimen yang melalui penelitian eksperimen. Yang keenam, hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan yang masih berupa dugaan sementara tentang kenyataan-kenyataan di alam yang melalui perkiraan. Yang ketujuh, kesimpulan. Kesimpulan adalah hasil akhir dari suatu pengamatan atau penelitian. Yang ketiga, IPA sebagai sikap ilmiah. Maksudnya adalah IPA sebagai proses dalam berpikir, cara kerja, sikap, untuk memecahkan suatu persoalan atau permasalahan yang ada pada suatu proses penelitian. Menurut para ahli, Winnie Harley dan Hudro Darmojo, sikap ilmiah yang dapat dikembangkan pada anak SD, yaitu sikap ingin tahu, sikap ingin mendapatkan sesuatu yang baru, sikap mawas diri, sikap bertanggung jawab, sikap kedisiplinan. Jadi dalam kegiatan ilmiah ditemukan berbagai hal yang penting yang sangat karakteristik sampai saat ini, yaitu teliti, cerdas, jujur, cermat. Jadi guys, kesimpulan dari penjelasan saya kali ini yaitu, pada hakikatnya IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa alam yang dikonfirmasi atau dilakukan penelitian metode ilmiah yang berupa fakta, data, konsep, prinsip-prinsip, dan teori-teori. Dan IPA juga memberikan pemahaman kepada kita agar kita bisa hidup dengan menyelesaikan kehidupan di lingkungan kita masing-masing. Raindrop, drop top smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the park pot.